OTW kebun dulu. Ingin video. Bab 2361 sampai bab 2365. Malan benar-benar salah memahami logika bertahan hidup di penjara Amerika. Di sini, jika Anda benar-benar tidak bersalah, tahanan lain pasti akan menindas Anda sampai mati. Tetapi jika Anda adalah penjahat serius dengan latar belakang, maka tahanan lain di sini pasti akan memperlakukan Anda sebagai leluhur mereka. Saat saya mengaku, setidaknya saya tahu bahwa kamu bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng, jadi aku menjauhimu sejauh mungkin. Jika Malan mengaku dirinya pengedar narkoba, orang-orang ini pasti akan menjauh darinya. Lagi pula, di Amerika Serikat, pengedar narkoba identik dengan orang-orang yang putus asa, dan pengedar narkoba tidak pernah bertindak sendiri. Ada organisasi yang kejam dan bersenjata di belakang mereka. Namun, Malan takut orang lain akan salah paham tentang dirinya sebagai pengedar narkoba, jadi dia mengatakan yang sebenarnya saat dia gugup. Momen ini seperti menekan posisinya di dalam sel ke lantai dengan tangannya sendiri. Inilah sebabnya, ketika wanita berambut merah mendengar perkataannya, dia menamparnya tanpa berpikir panjang. Wanita berambut merah itu tidak puas setelah menamparkan Malan. Dia melangkah maju, menatap Malan, dan berkata dengan serius, "Sudah kubilang, di wilayahku, jika kamu ingin mengurangi penderitaan, patuhi saja. Minta keluargamu untuk menabung lebih banyak uang di rekeningmu. Saya punya banyak barang untuk dibeli, tetapi uang di rekening tidak cukup. Ini adalah kesempatan Anda untuk pamer. Jika keluarga Anda menabung cukup uang untuk Anda akan menjadi di sini. Penderitaanku bisa berkurang." Setelah itu, dia teringat sesuatu, meraih kerah Malan, dan melanjutkan, "Oh, ngomong-ngomong, pengingat ramah, Jessica Brownstone, penjaga penjara yang bertanggung jawab atas area penjara ini, secara pribadi menjual rokok. Rokok American Spirit yang dia jual berharga $40 per bungkus, dengan harga minimal 1 bungkus. Namun, rokoknya tidak dapat dibeli melalui rekening Anda di penjara. Anda perlu memberitahu keluarga Anda di luar dan menyerahkan uang tunai kepadanya. Dia akan membawakan rokok." Malan berkata dengan gugup, Aku tidak merokok." Wanita berambut merah itu mencibir, menamparkan wajah Malan lagi, dan mengumpat dengan marah, "Bodoh, jika kamu tidak, jangan merokok. Aku yang akan melakukannya. Mulai besok, kamu harus meminta Jessica Brownstone untuk memberiku sebungkus rokok American Spirit setiap hari. Ingat, ini 3 bungkus. Aku dan adik perempuanku, akhir-akhir ini terjadi kekurangan tembakau. Kamu sebaiknya lebih bijak. Kalau tidak, aku akan membuatmu terlihat baik." Malan tiba-tiba menangis dan berkata dengan wajah sedih, "Saya baru saja di penjara dan belum sempat menghubungi keluarga saya. Di mana saya bisa mendapatkannya untukmu, rokok?" "Kalau begitu aku tidak peduli," wanita berambut merah itu berkata dengan dingin. "Pokoknya, jika aku tidak melihat sedikit pun semangat Amerika sebelum besok malam, maka aku akan menghajarmu sampai mati." Lalu dia memperingatkan, "Oh, ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu. Jika kamu berani meminta surat perintah penjara, aku akan memasukkan gagang sikat gigi runcing ke tenggorokanmu. Jika kamu tidak percaya, kita tunggu saja, dan lihatlah." Malan sangat ketakutan hingga dia mulai menangis. Pada saat ini, seorang wanita muda Tionghoa maju ke depan dan berbisik, "Bibi, pria berambut merah ini bernama Chloe. Dia telah berada di lembaga pemasyarakatan Bedford Hills selama 5 tahun. Dia keluar dari penjara di sini. Dia adalah penjara yang terkenal pengganggu. Kami tidak hanya memiliki banyak pengikut di sel kami, tetapi ada juga banyak orang di sel lain yang bergaul dengannya.
sebaiknya Anda tidak memprovokasi dia. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat tragis. Ketika Malan melihat rekan senegaranya, dia langsung menangis dan berkata, dia sangat tidak masuk akal. Mengapa dia harus menamparkan kita berdua? Saya menyinggung seseorang. Saya merasa sangat bersalah. Chloe, seorang wanita berambut merah, mendengarkan. Malan sangat kesal hingga dia menangis. Dia menjambak rambut Malan dan menamparnya lagi dengan tangan yang lain. Pada saat yang sama, dia berkata dengan dingin, biarkan aku mendengarmu menangis lagi, dan aku akan merobek mulutmu, Malan. Adalah saya benar-benar tidak menyangka penjara wanita di Amerika akan begitu gelap. Dalam beberapa menit setelah masuk, saya ditampar 3 kali berturut-turut, seluruh tubuh saya terpana, dan wajah saya segera menjadi bengkak dan nyeri, memilukan. Ketika Chloe melihat wajah Malan bengkak di kepala babi, dia tersenyum menghina dan berkata, ingat, hari ini aku hanya memberimu sedikit pelajaran. Jika aku tidak melihat asap besok, aku akan menanggung akibatnya. As dia mengatakan itu, katanya di belakangnya. Seorang wanita memerintahkan, Jenny, ambil baskom berisi air. Wanita bernama Jenny itu segera berlari ke kamar mandi dan segera kembali dengan membawa baskom berisi air. Chloe memandang Malan dan berkata dengan dingin, maaf, kamu hanya bisa tidur di lantai hari ini. Setelah mengatakan itu, dia mengedipkan mata pada Jenny. Jenny juga bukan orang baik. Dia memandang Malan dengan bercanda dan menuangkan baskom berisi air ke tempat tidurnya. Sekarang, tempat tidurnya tidak hanya basah kuyup, bahkan bantal dan kasurnya pun tidak ada gunanya. Malan tidak berani berbicara apalagi melawan, ia hanya bisa memandangi ranjangnya yang meneteskan air mata dengan kebencian dan penyesalan di dalam hatinya. Tentu saja, yang dia benci adalah Chloe terlalu sering menindas orang lain. Yang dia sesali adalah permainan poker bagusnya hancur. Dia tersedak dalam hatinya dan berpikir, saya sangat menyesalinya. Jika saya tidak ditipu oleh 2 bajingan Mei Yuzhen dan Zhong Qiuhua, saya akan terbang kembali ke Jinling sekarang, kirimkan Ye Chen kepada saya lagi, saya menjual kalungku, dan hidupku tidak terlalu nyaman sekarang. Bagaimana aku bisa berakhir di penjara di Amerika Serikat, dan aku harus diintimidasi oleh para pengganggu penjara ini. Kali ini, Chloe menatap Malan dan mencibir, kudengar kalian orang Tionghoa sangat menyukai pijat kaki. Kebetulan telapak kakiku terasa tidak nyaman selama 2 hari terakhir ini. Ambil baskom berisi air panas dan remas kakimu dengan baik. Malan berkata tanpa sadar, aku tidak ya. Tidak, Chloe mencibir, mengambil 1 tabung pasta gigi dari barang-barang pribadi Malan, membuka tutupnya, mengarahkan pasta gigi ke mulut Malan, dan memerasnya, lebih dari setengahnya memenuhi mulut Malan. Malan berusaha mengelak dan memuntahkan pasta gigi. Namun Chloe melambai ke Jenny di sebelahnya. Jenny segera memanggil 2 orang lainnya. Dengan terampil menekan Malan ke tempat tidur single yang basah. Lalu keduanya 1 orang menekan bahunya dengan erat, mencegah dia tidak bisa bergerak, dan orang lain menutup mulutnya dengan erat, membuat mulutnya penuh dengan pasta gigi tetapi tidak bisa meludahkannya. Chloe dan anak buahnya sudah terbiasa dengan metode penyiksaan semacam ini. Mulut Malan tertutup rapat dan hanya bisa bernapas melalui hidung. Namun, karena mulutnya penuh pasta gigi dan rasanya pedas, dia cepat tersedak. Dia tidak bisa tidak membantu selain batuk. Tapi itu tidak masalah. Sebagian pasta gigi bercampur air liur muncrat dari lubang hidungnya, membakar seluruh saluran pernapasan bagian atas dan membuat seluruh tubuhnya sangat nyeri. Saat ini, Chloe tersenyum kejam dan berkata dengan tegas, jika kamu berakal sehat, biarkan aku menelan pasta gigi di mulutmu,
Jika tidak, aku akan pergi ke toilet untuk mengambilkan sesuatu untuk kamu makan, Malanye setelah mendengar ini. Aku langsung ketakutan. Mengabaikan pasta gigi yang pedas dan sepat itu, aku hanya bisa mengertakkan gigi dan menelan pasta gigi yang ada di mulutku sedikit demi sedikit. Setelah makan sebagian besar pasta gigi, seluruh kerongkongan dan perut Malan terasa seperti terbakar, dan dia tidak bisa berhenti menangis. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meratap di dalam hatinya, mengapa iblis wanita berambut merah ini jauh lebih buruk daripada Zhang Guifen. Dia hanyalah iblis wanita, tunggu aku menunggu. Jika kamu jatuh ke tanganku di masa depan, apa pendapatmu tentang aku? Aku akan menyiksamu 10 kali, 100 kali. Malan pingsan setelah mendengar ini, tetapi untuk sesaat dia tidak berani berbicara. Melihat seluruh area penjara menertawakannya, dan tidak ada yang mau mengatakan sesuatu yang adil untuknya. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan mengangguk. Meskipun Malan merasa kesal di dalam hatinya, menghadapi Chloe ini, dia tidak berani melakukan pembangkangan lagi. Lagi pula, masyarakat harus menundukkan kepala di bawah atap, apalagi masih berada di negara asing, dan perasaan tidak berdaya semakin kuat. Untungnya, Malan fleksibel dan fleksibel. Melihat bahwa dia tidak mampu menyinggung perasaan Chloe ini, dia hanya bisa menerimanya. Melihatnya menelan semua pasta gigi di mulutnya, Chloe tersenyum menghina dan bertanya dengan dingin, "Apakah pasta gigi tadi membantumu mengingat cara memijat kaki seseorang?" Malan dia mengangguk cepat dan berkata, "Aku ingat, aku ingat." Chloe mendengus dan memarahi, "Sekarang kamu sudah ingat. Kenapa kamu tidak mengambil baskom berisi air dan mencuci kakiku? Aku akan mematahkan kakimu jika kamu terus berlama-lama." Begitu Malan mendengarnya bahwa kakinya akan patah, dia berteriak ketakutan, segera mengambil baskom dan berkata, "Aku pergi, aku pergi." Setelah itu, Malan berlari ke kamar mandi dan membawanya keluar baskom berisi air panas. Melihat tampang Malan yang patuh, Chloe tahu di dalam hatinya bahwa pendatang baru ini kembali dikejutkan olehnya. Chloe sudah lama berada di lembaga pemasyarakatan Bedford Hills, dan dia tahu betul bahwa di sini, hukum rimba adalah cara paling dasar untuk bertahan hidup. Bagi pengganggu di penjara seperti Chloe, jika ingin mengamankan posisinya, mereka harus menghadapi setiap orang baru yang masuk. Anda harus mengalahkan semua keinginan pendatang baru di hari pertama dia datang dan menjadikannya anjing yang patuh. Hanya dengan cara ini kami dapat memastikan bahwa tidak akan ada tim kecil kedua di sel ini. Hanya dengan cara ini kita dapat memastikan bahwa posisi kita sebagai bos tidak terancam. Dan setiap orang baru yang masuk harus mempunyai tinju yang kuat dan keberanian jika ingin sendirian di sel penjara ini. Sama seperti Malan, jika dia berani bertarung dengan Chloe dengan cara apapun pada hari pertama setelah dia masuk, bahkan jika dia dipukuli hingga kepalanya berdarah, dia hanya akan mengertakkan gigi dan tidak menundukkan kepalanya. Chloe tidak akan pernah mengganggunya lagi, dan bahkan akan segera mengubah strateginya, dari penindasan berintensitas tinggi menjadi memenangkan hatinya. Tetapi jika Malan dihancurkan di bawah kaki Chloe pada hari pertama, selama dia masih berada di penjara ini di masa depan, dia tidak akan pernah bisa berbalik di depan Chloe. Sebab, bagi penjahat seperti Chloe, semakin pengecut dan patuh seseorang, ia akan semakin ditindas dan dieksploitasi secara gila-gilaan olehnya. Apa yang Malan tidak ketahui saat ini adalah bahwa di mata Chloe, dia telah menjadi objek yang bisa dipermalukan sesuka hati. Dia awalnya ingin menggunakan tindakan untuk menyenangkan Chloe, tetapi dia tidak tahu bahwa Chloe memiliki lebih banyak hal untuk dilakukan. Banyak siksaan yang menantinya.
Meskipun Malan belum pernah mencuci kaki orang lain seumur hidupnya, dia sering pergi ke salon kecantikan untuk menikmati berbagai perawatan. Di antaranya pijat kaki pada dasarnya adalah pilihan yang wajib, jadi dia mengikutinya berdasarkan ingatannya sebelumnya. Melihat penampilan Malan yang patuh, Chloe merasa sangat baik. Sambil menikmati pelayanan Malan, dia berkata sambil tersenyum, "Setelah kamu selesai melakukannya untukku, ingatlah untuk melakukannya untuk saudara perempuanku yang baik ini. Berikan padaku. Biarkan mereka melakukan apapun yang mereka ingin lakukan. Jika kamu berani pasif dan memperlambat pekerjaanmu, kamu akan tidur di toilet malam ini." Begitu Chloe selesai berbicara, 7 atau 8 orang keluar dari kerumunan secara berurutan. Malan pingsan saat melihat ini. Jika satu orang berdesak-desakan selama setengah jam dan 7 atau 8 orang semuanya turun, sore hari akan berakhir. Belum lagi berapa lama waktu yang dibutuhkan, saya akan kelelahan hingga hampir mati. Jadi, dia hanya bisa bertanya dengan nada memohon, "Chloe, bisakah kamu melakukan setengahnya hari ini dan setengahnya lagi besok? Aku sudah tua dan aku benar-benar tidak tahan." Chloe meletakkannya, dia mengeluarkan kakinya dari air hangat, menendang dada Malan, dan berkata dengan dingin, "Wanita tua, kamu harus mengetahui posisimu di sini. Apa yang aku katakan? Kamu tidak punya pilihan selain menurut. Jika tidak, aku akan melakukannya, memberimu 10.000 yuan. Aku mencoba membunuhmu, mengerti?" Tulang rusuk Malan sudah patah, jadi dia ditendang seperti ini. Meskipun tendangannya tidak mengenai tulang rusuk yang patah, rasa sakit yang terkait masih tetap ada, membuatnya menangis. DC. Malan mau tidak mau melihat ke arah narapidana lain, berharap seseorang akan berbicara adil untuknya atau membantunya membela Chloe. Tanpa diduga, seluruh area penjara, termasuk orang yang baru saja berbicara dengannya, bahkan gadis Cina itu yang menerjemahkan untuknya juga melihat leluconnya. Dia hanya bisa tersedak dan mengangguk sambil menangis. "Saya mengerti. Saya mengerti." Chloe mendengus dan melihat ke waktu. Dia berkata, "Tepatnya ada 4 jam berangkat untuk makan malam. Anda tidak perlu melakukan apapun selama 4 jam ini. Cukup beri kami beberapa pijatan." Malan mengerti bahwa dia dan Chloe ini tidak memenuhi syarat untuk menegosiasikan persyaratan, dan tidak ada kemungkinan untuk mendapatkan simpati. Untuk menghindari penyiksaan lebih lanjut, saya hanya bisa menuruti kata-katanya. Tidak berani membangkang, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan mengangguk. Bahkan teknisi berpengalaman di toko pedikur pun tidak bisa bekerja selama 4 jam berturut-turut, apalagi pemula seperti Malan. Dalam waktu setengah jam, dia sudah sangat lelah hingga tangannya kram dan punggungnya sakit. Namun Chloe tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Sebaliknya, ia berulang kali meninju dan menendang Malan karena tenaganya semakin melemah. Air mata tersiksa Malan tak henti-hentinya sejak awal. Setelah 4 jam, Malan sangat lelah hingga seluruh tubuhnya sakit. Tangan dan lengannya sangat sakit hingga dia bahkan tidak bisa mengangkatnya. Tepat ketika dia setengah mencubit orang terakhir, penjaga penjara datang, mengetuk pintu pagar, dan berteriak dengan dingin, "Bersiaplah untuk makan malam." Semuanya segera berbaris, semua orang berdiri dan berbaris, dan Malan akhirnya berhenti. Turun, tetapi karena dia berjongkok terlalu lama, dia bahkan tidak bisa berdiri sekarang. Gerbang besi terbuka, dan seorang penjaga penjara wanita masuk untuk menghitung jumlah orang. Melihat Malan masih berjongkok di tanah, dia segera melangkah maju dan berteriak, 1024, segera berbaris, jika kamu tidak ikut antrean dalam 3 detik, kamu tidak akan bisa makan malam ini. Malan hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya,
menangis dan mengertakkan gigi untuk berdiri dan berjalan ke antrian dengan langkah yang sulit. Setelah itu, orang-orang di seluruh area penjara, dipimpin oleh penjaga penjara, pergi ke restoran untuk makan. Malan hanya bisa bertahan jauh di belakang karena rasa sakit dan mati rasa di tungkai dan kakinya. Sepanjang perjalanan, setiap langkah yang diambilnya sangatlah sulit, tetapi dia hanya bisa bertahan. Penjaga penjara wanita juga sengaja melambat saat ini, mendatangi Malan, dan berbisik, 1024, apakah keluargamu kaya? Malan tertegun dan tidak berani berbicara untuk beberapa saat. Penjaga penjara wanita tersenyum dan berkata, pengacara Anda telah menyetor $10.000 ke rekening penjara Anda. Anda dapat menggunakan kartu identitas Anda untuk membeli barang-barang di toko. Setelah itu, penjaga penjara merendahkan suaranya dan berkata, demi ngomong-ngomong, izinkan saya memperkenalkan, saya Jessica Brownstone. Jika keluarga Anda ingin menjual rokok, ingatlah untuk menghubungi saya, American Spirit, $1.000 sepotong. 1.000? Malan bertanya tanpa sadar berkata. Tidak, Chloe bilang $400 masing-masing. Jessica Brownstone tersenyum dan berkata dengan tenang, $400 adalah harga kemarin, dan hari ini harga 1.000. Jika Anda ingin membelinya, telepon saja keluarga Anda dan minta mereka menghubungi saudara perempuan saya. Jika tidak, saya tidak dapat menjamin apa itu Chloe akan melakukannya padamu di malam hari. Malan tahu bahwa tempat ini penuh dengan ular dan tikus, dan sekarang bukan waktunya untuk bertukar pikiran dengan penjaga penjara Amerika. Jadi dia segera bertanya padanya, bolehkah saya menelepon ke rumah sekarang? Oke, Jessica Brownstone berkata dengan tenang. Sudah waktunya bersantai setelah makan malam. Lalu kamu bisa menggunakan kartu identitasmu untuk menelepon keluargamu. Saat dia mengatakan itu, dia diam-diam meletakkan catatan di tangan Malan dan berbisik. Dia berkata, ini adalah nomor telepon saudara perempuanku. Jika kamu ingin membeli rokok, silakan hubungi dia. Begitu dia mendengar bahwa dia dapat menelepon keluarganya, Malan sangat bersemangat sehingga ketika dia sedang makan di restoran, tangannya gemetar. Saya bahkan tidak bisa memilih mengangkat sendoknya. Jadi aku hanya bisa makan beberapa suap saja, lalu buru-buru mengikuti pasukan besar itu ke tempat di mana mereka terlihat. Tempat pelepasan angin adalah sebuah taman bermain di tengah-tengah penjara, dikelilingi tembok dan gedung-gedung tinggi. Luasnya kira-kira setengah lapangan sepak bola. Saat ini lebih dari 1.000 narapidana berkerumun di sini. Di tepi taman bermain, terdapat toko kecil khusus tahanan, dan deretan telepon umum dengan slot kartu. Malan segera tiba. Malan tahu bahwa tempat ini penuh dengan ular dan tikus, dan sekarang bukan waktunya untuk bertukar pikiran dengan penjaga penjara Amerika. Jadi dia segera bertanya padanya, bolehkah saya menelepon ke rumah sekarang? Oke. Jessica Brownstone berkata dengan tenang, setelah makan malam, waktunya bersantai. Kemudian kamu dapat menggunakan kartu identitasmu untuk menelepon keluargamu. Saat dia mengatakan itu, dia diam-diam memasukkan sebuah catatan. Dia meletakkannya di tangan Malan. Dan berbisik, ini adalah nomor telepon kakakku. Jika kamu ingin membeli rokok, hubungi dia. Ketika dia mendengar bahwa dia dapat menelepon keluarganya, Malan sangat bersemangat sehingga dia tidak dapat menambahkan apapun. Dia berharap dia bisa segera menelepon Ye Chen, menangis dan meminta Ye Chen melakukan segala kemungkinan untuk menyelamatkannya. Namun, jika ingin menelepon ke rumah, Anda harus menunggu hingga waktu makan malam selesai dan semua orang pergi ke taman bermain untuk bersantai. Jadi Malan hanya bisa mengikuti pasukan besar itu ke restoran. Di dalam restoran,
Malan hanya bisa memegang piring makan karena tangannya sangat lemah, sehingga dengan enggan ia membawa piring makan tersebut ke sudut yang sepi. Setelah dia duduk, Chloe muncul entah dari mana dan duduk di hadapannya dengan piring makan. Dan komplotannya, para narapidana wanita yang baru saja menikmati layanan pijat kaki Malan, juga mengerumuni dan mengepung Malan. Malan sedikit panik dan bertanya kepada Chloe dengan cepat, "Maaf, kamu baik-baik saja?" Chloe memandang Malan, tersenyum, mengangkat alisnya dan bertanya, "Saya mendengar dari Jessica bahwa keluarga Anda sangat kaya. Anda mengisi ulang kartunya dengan $10.000 sekaligus." Malan hanya bisa berkata dengan patuh, menantu saya adalah orang yang relatif berbakti. Dia pasti takut saya akan dianiaya di sini. Jadi, itu sebabnya aku meminta pengacara, untuk menghemat lebih banyak uang." Chloe mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Karena keluargamu sangat kaya, syarat tawaranku hari ini mungkin harus sedikit disesuaikan." Malan gugup, bertanya, Bagaimana kamu ingin menyesuaikan?" Chloe tersenyum, "Bukan apa-apa, hanya berubah dari 1 batang rokok sehari menjadi 2 batang rokok sehari. Ini seharusnya tidak terjadi masalah besar mengingat kondisi keluargamu, benar?" Malan berkata dengan ekspresi sedih di wajahnya, Kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu akan membeli rokok dari Jessica, dan harganya hanya $400 sepotong, tapi dia baru saja memberitahuku bahwa harganya $1.000 per buah." Chloe tidak terkejut sama sekali, dan berkata sambil tersenyum, $1.000 AS tidak berarti apa-apa bagimu. Hanya $2.000 AS. Tetapi jika kamu menghabiskan $2.000 AS ini, saya jamin di Bedford tidak ada seorang pun di lembaga pemasyarakatan San yang akan menindas Anda lagi. Setelah mendengar ini, Malan segera bertanya, "Apakah Anda mengatakan yang sebenarnya?" "Tentu saja," Chloe berkata dengan tersenyum. "Selama kamu mengizinkanku, keluargaku membeli 2 batang rokok dari Jessica setiap hari. Apa yang terjadi padamu hari ini tidak akan pernah terjadi lagi. Daripada menindasmu, aku dan saudara perempuanku akan melindungimu di masa depan." Malan mendengarkan. Pada titik ini, saya menarik napas lega. $2.000 AS sehari memang bukan jumlah yang kecil jika dikonversikan ke mata uang China. Namun ia percaya dengan kemampuan menantunya dalam menghasilkan uang. Bagaimanapun, Ye Chen biasanya keluar untuk menunjukkan Feng Shui kepada orang lain dan dapat dengan mudah mendapatkan jutaan koin Tiongkok, yang dapat diubah menjadi ratusan ribu dolar, yang cukup baginya untuk hidup di penjara tanpa rasa khawatir untuk waktu yang lama. Memikirkan hal ini, dia segera berkata kepada Chloe, "Oke, selama kamu bisa menepati janjimu, aku akan menelepon menantuku setelah makan malam." "Oke," Chloe mengangguk dengan sangat puas. Dia sudah lama berada di lembaga pemasyarakatan Bedford Hills, namun dia belum pernah bertemu dengan narapidana yang memiliki kekuatan finansial sebesar itu. Awalnya, selama dia meminta seseorang untuk membeli sekotak rokok dari Jessica, dia akan mendapat $50 selain sekotak rokok. Dan baru saja, Jessica memberitahunya secara pribadi bahwa jika dia bisa membuat keluarga Malan membelikan rokok darinya seharga $1.000, dia akan mendapat $300 sebagai tambahan rokok. Meskipun lembaga pemasyarakatan Bedford Hills adalah penjara wanita, rokok dan tampon adalah mata uang yang sangat berharga di sini. Selama Anda memiliki 2 hal ini, Anda bisa mendapatkan semua yang Anda inginkan di penjara. Mengenai dolar yang diterimanya dari Jessica, Chloe membiarkan Jessica menyetor semuanya ke rekeningnya di penjara. Meski tidak perlu mengeluarkan banyak uang di penjara,
Sebenarnya cara paling aman adalah menyimpan uang di rekening penjara. Karena ketika dia keluar dari penjara di kemudian hari, saldo rekeningnya bisa diubah menjadi uang tunai. Dulu Jessica hanya bisa mendapat 2-3 ribu dolar AS sebulan. Tapi sekarang Malan ada di sini. Itu seperti pohon uang. 2 batang rokok sehari tidak hanya menjamin bahwa dia dapat menukarkan semua kebutuhannya di penjara, tetapi juga menghasilkan keuntungan bersih sebesar 600 dolar AS, sehingga menjadi 12.000 dolar sebulan. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengubah strateginya terhadap Malan dan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan lebih banyak dolar dari Malan. Kemudian, Malan berhasil memakan beberapa suap makanan dengan tangan kanannya yang lebih gemetar daripada pasien Parkinson. Lalu buru-buru mengikuti rombongan besar itu ke tempat mereka bersenang-senang. Tempat pelepasannya adalah sebuah taman bermain yang berada di tengah-tengah penjara, dikelilingi tembok dan gedung-gedung tinggi dan berukuran sekitar setengah lapangan sepak bola. Hampir 1.000 lebih narapidana di lembaga pemasyarakatan Bedford Hills berkumpul di sini saat ini. Di pinggir taman bermain terdapat toko kecil yang didedikasikan untuk para narapidana, serta deretan telepon umum dengan sisipan kartu. Malan segera mendatangi telepon umum dan mengantri lama sebelum akhirnya mendapatkan telepon. Dia memasukkan kartu identitasnya dari penjara ke dalam telepon dan segera menghubungi nomor Ye Chen. Saat ini, dia tahu bahwa menelepon putrinya tidak ada gunanya. Satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya adalah menantu laki-lakinya yang baik, yang memiliki kekuatan besar. Saat ini, Ye Chen baru saja selesai makan malam di rumah Fei. Anak buah Wan Po Jun masih mengikuti petunjuk Mei Yuzhen dan Zhong Qiuhua, dan di penjara, Istana Wan Long telah mengatur agar 3 tentara wanita diterima. Hanya saja ketiga prajurit wanita tersebut tidak berada satu sel dengan Malan saat ini. Tiba-tiba, ponselnya memunculkan panggilan masuk dari nomor lokal New York. Ye Chen langsung menebak bahwa panggilan itu dari ibu mertuanya, Malan, yang berada di penjara. Jadi dia menekan tombol jawab dan bertanya, pura-pura bingung, "Halo, siapa?" Di ujung lain telepon, suara tangis Malan terdengar, "Menantu yang baik, ini aku, menantu yang baik, ibu sangat menderita di penjara. Kamu harus menyelamatkan ibu." 1 jam waktu relaksasi berlalu dengan cepat. Semua tahanan berbaris dan kembali ke selnya di bawah pengawasan penjaga penjara. Malan dengan ketakutan kembali ke sel bersama sesama narapidana. Setelah tiba di sel, dia merasa semakin tidak nyaman. Dia tidak tahu hubungan Marvin. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memberikan uang rokok kepada adik Jessica? Dan dia tidak tahu apakah Chloe akan berhenti mengganggunya. Setelah kembali ke sel, dia diam-diam mendatangi tempat tidurnya. Namun tempat tidurnya masih basah, bahkan dia tidak bisa duduk di atasnya, apalagi tidur. Pada saat ini, Chloe datang ke tempat tidur di seberang Malan dengan senyuman di wajahnya. Setelah duduk, dia menatap Malan yang patuh dan berkata sambil tersenyum, 1024, penjaga penjara mengatakan bahwa dia telah menerima uang itu dari keluargamu untuk membeli rokok, ya. Ketika Malan mendengar ini, dia menghela nafas lega dan berkata dengan cepat dan penuh hormat, "Karena uangnya telah diterima, maka, bisakah kamu berhenti menindasku di masa depan?" Chloe berkata dengan serius, 1024, "Apa yang kamu katakan agak salah. Aku tidak menindasmu, aku hanya mengajarimu aturan dasar untuk bertahan hidup di sel ini." Malan mengangguk cepat dan berkata, "Ya, ya." Chloe tersenyum tipis, melanjutkan, 1024, "Aku ceroboh dalam beberapa hal sebelumnya. Aku juga baru saja berbicara dengan Jessica.
Baru-baru ini, aku ingin merekrut orang dari sel lain satu persatu. Saat itu, aku akan menjadi seluruh Bedford kakak perempuan tertua dari lembaga pemasyarakatan gunung. Malan tidak mengerti. Dia tidak tahu bahwa Chloe mengatakan dia ceroboh, dan kemudian berkata bahwa dia ingin menjadi kakak perempuan tertua di penjara ini. Apa yang terjadi dengan dua hal yang tidak sejalan ini? Apa yang ingin Anda ungkapkan? Chloe menambahkan saat ini, jika Anda ingin merekrut orang lain, Anda harus menawarkan keuntungan tertentu. Dan di sini, rokok adalah mata uang terbaik. Jadi jika saya ingin menjadi kakak tertua dari lembaga pemasyarakatan Bedford Hills besar, tentu saja lebih rokok diperlukan. Dalam hal ini, 2 batang rokok sehari tentu saja tidak akan cukup, baru. Pada saat itulah Malan mengerti apa yang dimaksud Chloe dengan tergesa-gesa. Ternyata harga yang ditawarkan agak terburu-buru. Pada saat ini, dia sangat marah di lubuk hatinya. Dia belum pernah melihat seseorang yang begitu tidak tahu malu seperti Chloe. Bahkan Nyonya Xiao tidak bisa begitu tidak tahu malu, memaksakan dirinya hingga batasnya lagi, dan selalu membatalkan apa yang dia katakan. 1 baris sehari berubah menjadi 2 baris sehari. 2 baris sehari berubah menjadi 4 baris sehari. Jika dia melakukan apa yang dia katakan, biayanya $4.000 AS sehari, yang benar-benar merupakan angka astronomi. Meskipun Malan tidak mengetahui tingkat konsumsi di Amerika Serikat, dia berpikir, orang asing bodoh berambut merah ini memiliki wajah lebih putih dari tembok dan hati lebih gelap dari hantu. $4.000 AS sehari lebih banyak dari $100.000 AS sebulan. Di luar, dengan lebih dari $100.000 AS, saya khawatir saya dapat menemukan pembunuh untuk membunuhnya. Melihat Malan tidak langsung setuju, Chloe mengerutkan kening, segera membuang senyumnya, mengangkat tangannya dan menamparnya lagi. Di wajah Malan, dia berteriak dengan marah, "Aku bertanya padamu, kenapa kamu tidak menjawab? Apakah kamu mencari kematian?" Wajah Malan sudah bengkak dan nyeri, tapi setelahnya ditampar oleh tamparan ini, rasa sakitnya begitu perih hingga hampir meledak di tempat. Air mata kesedihan tiba-tiba kembali mengalir di matanya. Dan dia hanya bisa menangis dan berkata, "Hentikan. Aku akan menelepon anakku mertuanya besok dan minta dia membeli 4 karton rokok mulai besok." Chloe mendengus, menatap Malan, dan berkata dengan nada menghina, "Kamu benar-benar menyebalkan. Tidak bisakah kamu setuju denganku lebih awal? Saya harus mendapat tamparan di muka sebelum saya setuju. Saya dalam suasana hati yang baik hari ini dan saya tidak akan sama dengan Anda. Tetapi jika Anda masih setuju lain kali, jika Anda berani ragu di depan saya, bahkan jika kamu setuju pada akhirnya, aku akan memukulmu sampai mati. Apakah kamu mendengarku?" Ketika Malan mendengar ini, dia semakin ketakutan dan gemetar. Dari maksud Chloe, 4 batang rokok sehari bukanlah batas atas. Orang asing berambut merah itu tidak tahu kondisi lebih ketat apa yang akan menantinya selanjutnya. Tapi Malan tidak peduli sekarang. Dia takut Chloe akan jatuh lagi. Jadi dia hanya bisa menangis dan menganggukkan kepalanya. "Aku mendengarnya. Aku mendengarnya." Baru kemudian Chloe puas. Dia berdiri, mengulurkan tangan dan meraih kerah Malan, menatap matanya, dan berkata dengan dingin, "Ingat, di tempat ini, akulah ratunya. Kamu harus berdiri jika aku memintamu untuk berdiri. Jika aku memintamu untuk berdiri berlutut, kamu harus berlutut. Sekalipun aku memintamu makan kotoran, kamu harus membuka mulutmu dan biarkan aku menelannya. Selama kamu ingin hidup, kamu harus mematuhi semua perintahku tanpa syarat. Kalau tidak, aku bisa membuatmu hidupmu lebih buruk daripada kematian. Apakah kamu mengerti?" Malan buru-buru mengangguk, "Saya mengerti.
Saya mengerti. Chloe mendengus dan melanjutkan, dulu ada pendatang baru seperti Anda, yang hanya menuruti saya di permukaan, tapi di dalam hatinya tapi dia tetap menolak menerimanya. Nanti, ketika dia sedang tidur, aku menusuk matanya dengan sikat gigi dan membutakan matanya. Jika kamu tidak menghormatiku dari lubuk hatimu yang paling dalam, kamu akan menjadi yang berikutnya akan ditusuk buta. Malan sangat ketakutan hingga dia tidak bisa berhenti. Dia gemetar begitu keras hingga dia bahkan tidak bisa berbicara. Saat ini, Chloe sudah sangat gembira di lubuk hatinya. Namun, dia sangat ahli dalam seni pua, dan dia tahu betul bahwa saat ini, dia tidak boleh memandang Malan dengan baik, tetapi harus menyerang saat setrika masih panas dan terus menindas dan menghancurkan keinginannya dengan kejam dan intensif. Hanya dengan sepenuhnya mengalahkan keinginan Malan, dia bisa dengan rela mematuhi semua perintahnya. Namun saat ini, Malan hanya terpaksa menuruti perintahnya karena kekuatannya sendiri, jauh dari hasil yang diinginkan Chloe. Oleh karena itu, dia tidak berniat untuk benar-benar melepaskan Malan karena ketundukan Malan. Dia berencana untuk perlahan-lahan menjadikan Malan sebagai anjingnya sendiri, anjing yang setia dalam beberapa hari mendatang. Pada saat ini, seorang penjaga penjara datang ke pintu sel dan berkata, "Semua orang segera berbaris." Chloe melihat ke arah pintu dan melihat beberapa penjaga penjara mengawal 3 tahanan wanita ke pintu sel. Dia hanya bisa mengerutkan keningnya, karena dia menemukan bahwa Jessica tidak termasuk di antara penjaga penjara yang datang. Masuk akal jika ada orang baru yang diatur untuk masuk ke sel ini. Jessica harus membawa seseorang ke sini, entah kenapa Jessica tidak datang. Namun, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Meskipun dia adalah bos yang keluar masuk di sel ini, dia tetap harus jujur saat menghadapi penjaga penjara. Jika tidak, dia mungkin akan dimasukkan ke dalam sel isolasi atau hukumannya akan meningkat. Setelah semua orang berbaris, penjaga penjara membuka pintu besi sel, lalu masuk bersama 3 remaja putri berwajah Asia. Ketiga wanita Asia ini semuanya terlihat agak kurus dan sangat pendiam, tidak terlihat seperti orang yang agresif. Chloe hanya bisa tersenyum. Menurutnya, ketiga orang ini adalah 3 pohon uang yang dikirimkan kepadanya oleh penjara. Keluarga mereka mungkin tidak sekaya keluarga Malan, namun melihat ketiganya memiliki rambut terawat dan bentuk tubuh yang proporsional, kita bisa menebak bahwa kondisi kehidupan ketiga orang ini pasti lumayan. Berdasarkan pengalamannya, seharusnya tidak menjadi masalah besar bagi orang seperti itu untuk memeras ratusan dolar sehari. Pada saat ini, kepala penjaga penjara berkata kepada 3 gadis Asia, "Mulai sekarang, kalian akan berada di sel ini. Tempat tidur 33, 34, dan 35 adalah milik kalian. Kalian bertiga dapat membaginya di antara kalian sendiri." Dengan santai, "Kalau begitu aku akan tidur di ranjang nomor 33. Setelah mengatakan itu, dia berkata kepada gadis Asia di sebelah kanannya, "Kamu tidur di ranjang nomor 34, dan biarkan Wen-Wen tidur di ranjang nomor 35. Mereka berdua mengangguk pada saat bersamaan. Penjaga penjara berkata kepada tahanan lainnya, "Tidak akan ada lagi pemeriksaan bangsal malam ini. Kalian semua rukun dan tidak ada konflik apapun." Ketika Chloe mendengar ini, dia merasa tercerahkan dan dengan bangga berpikir dalam hati, "Saya pikir ini pasti Jessica. Jika kamu meminta mereka untuk membawakannya kepadaku, tidak akan ada pemeriksaan lingkungan malam ini. Jadi aku bisa mengurus 3 sapi perah baru ini." 1 jam waktu relaksasi berlalu dengan cepat. Semua tahanan berbaris dan kembali ke selnya di bawah pengawasan penjaga penjara.
Malan dengan ketakutan kembali ke sel bersama sesama narapidana. Setelah tiba di sel, dia merasa semakin tidak nyaman. Dia tidak tahu hubungan Marvin. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memberikan uang rokok kepada adik Jessica, dan dia tidak tahu apakah Chloe akan berhenti mengganggunya. Setelah kembali ke sel, dia diam-diam mendatangi tempat tidurnya. Namun tempat tidurnya masih basah, bahkan dia tidak bisa duduk di atasnya, apalagi tidur. Pada saat ini, Chloe datang ke tempat tidur di seberang Malan dengan senyuman di wajahnya. Setelah duduk, dia menatap Malan yang patuh dan berkata sambil tersenyum, 1024, penjaga penjara mengatakan bahwa dia telah menerima uang itu dari keluargamu untuk membeli rokok, ya. Ketika Malan mendengar ini, dia menghela nafas lega dan berkata dengan cepat dan penuh hormat, "Karena uangnya telah diterima, maka, bisakah kamu berhenti menindasku di masa depan?" Chloe berkata dengan serius, 1024, "Apa yang kamu katakan agak salah. Aku tidak menindasmu, aku hanya mengajarimu aturan dasar untuk bertahan hidup di sel ini." Malan mengangguk cepat dan berkata, "Iya, ya." Chloe tersenyum tipis, melanjutkan, 1024, "Aku ceroboh tentang beberapa hal sebelumnya. Aku juga baru saja berbicara dengan Jessica. Baru-baru ini, aku ingin merekrut orang dari sel lain satu persatu. Saat itu, aku akan menjadi seluruh Bedford kakak perempuan tertua dari lembaga pemasyarakatan gunung." Malan tidak mengerti. Dia tidak tahu bahwa Chloe ini mengatakan dia terburu-buru, dan kemudian berkata bahwa dia ingin menjadi kakak perempuan tertua ini penjara. Apa yang terjadi dengan dua hal yang tidak sejalan ini? Apa yang ingin kamu ungkapkan? Chloe menambahkan saat ini, jika Anda ingin merekrut orang lain, Anda harus menawarkan keuntungan tertentu. Dan di sini, rokok adalah mata uang terbaik. Jadi jika saya ingin menjadi kakak tertua dari lembaga pemasyarakatan Bedford Hills besar, tentu saja lebih rokok diperlukan. Dalam hal ini, 2 batang rokok sehari tentu saja tidak akan cukup, baru. Pada saat itulah Malan mengerti apa yang dimaksud Chloe dengan tergesa-gesa. Ternyata harga yang ditawarkan agak terburu-buru. Pada saat ini, dia sangat marah di lubuk hatinya. Dia belum pernah melihat seseorang yang begitu tidak tahu malu seperti Chloe. Bahkan Nyonya Xiao tidak bisa begitu tidak tahu malu, memaksakan dirinya hingga batasnya lagi, dan selalu membatalkan apa yang dia katakan. 1 baris sehari berubah menjadi 2 baris sehari. 2 baris sehari berubah menjadi 4 baris sehari. Jika dia melakukan apa yang dia katakan, biayanya $4.000 AS sehari, yang benar-benar merupakan angka astronomi. Meskipun Malan tidak mengetahui tingkat konsumsi di Amerika Serikat, dia berpikir, orang asing bodoh berambut merah ini memiliki wajah lebih putih dari tembok dan hati lebih gelap dari hantu. $4.000 AS sehari lebih banyak dari $100.000 AS sebulan. Di luar, dengan lebih dari $100.000 AS, saya khawatir saya dapat menemukan pembunuh untuk membunuhnya. Melihat Malan tidak langsung setuju, Chloe mengerutkan kening, segera membuang senyumnya, mengangkat tangannya dan menamparnya lagi. Di wajah Malan, dia berteriak dengan marah, "Aku bertanya padamu, kenapa kamu tidak menjawab? Apakah kamu mencari kematian?" Wajah Malan sudah bengkak dan nyeri, tapi setelahnya ditampar oleh tamparan ini, rasa sakitnya begitu perih hingga hampir meledak di tempat. Air mata kesedihan tiba-tiba kembali mengalir di matanya. Dan dia hanya bisa menangis dan berkata, "Hentikan. Aku akan menelepon anakku mertuanya besok dan minta dia membeli 4 karton rokok mulai besok." Chloe mendengus, menatap Malan, dan berkata dengan nada menghina, "Kamu benar-benar menyebalkan.
Tidak bisakah kamu setuju denganku lebih awal? Saya harus mendapat tamparan di muka sebelum saya setuju. Saya dalam suasana hati yang baik hari ini dan saya tidak akan sama dengan Anda. Tetapi jika Anda masih setuju lain kali, jika Anda berani ragu di depan saya, bahkan jika kamu setuju pada akhirnya, aku akan memukulmu sampai mati. Apakah kamu mendengarku? Ketika Malan mendengar ini, dia semakin ketakutan dan seluruh tubuhnya gemetar. Dari maksud Chloe, 4 batang rokok sehari bukanlah batas atas. Orang asing berambut merah itu tidak tahu kondisi lebih ketat apa yang akan menantinya selanjutnya. Tapi Malan tidak peduli sekarang. Dia takut Chloe akan jatuh lagi. Jadi dia hanya bisa menangis dan menganggukkan kepalanya. Aku mendengarnya. Baru kemudian Chloe puas. Dia berdiri, mengulurkan tangan untuk meraih kerah Malan, menatap matanya, dan berkata dengan dingin, "Ingat, di tempat ini, akulah ratunya. Jika kamu ingin bertahan hidup, kamu harus mematuhi semua perintahku tanpa syarat. Jika tidak, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian." Malan buru-buru mengangguk, "Aku ingat." Chloe mendengus dan melanjutkan, "Dulu ada pendatang baru sepertimu, yang hanya secara dangkal mematuhiku. Tapi dia masih merasa tidak puas dalam dirinya jantung. Nanti, ketika dia sedang tidur, aku menusuk matanya dengan sikat gigi dan membutakan matanya. Jika kamu tidak menghormatiku dari lubuk hatimu yang paling dalam, kamu akan menjadi orang berikutnya yang ditusuk buta." Malan adalah sangat ketakutan hingga matanya ditusuk. Saya tidak dapat berhenti gemetar dan bahkan tidak dapat berbicara. Saat ini, Chloe sudah sangat gembira di lubuk hatinya. Namun, dia sangat ahli dalam cara pua, dan dia tahu betul bahwa saat ini, dia tidak boleh memandang Malan dengan baik, tetapi harus menyerang saat setrika masih panas dan terus menghancurkan keinginannya secara brutal. Hanya dengan sepenuhnya mengalahkan keinginan Malan, dia bisa dengan rela mematuhi semua perintahnya. Namun saat ini, Malan hanya terpaksa menuruti perintahnya karena kekuatannya sendiri, jauh dari hasil yang diinginkan Chloe. Oleh karena itu, dia tidak berniat untuk benar-benar melepaskan Malan karena ketundukan Malan. Dia berencana untuk perlahan-lahan menjadikan Malan sebagai anjingnya sendiri, anjing yang setia dalam beberapa hari mendatang. Pada saat ini, seorang penjaga penjara datang ke pintu sel dan berkata, "Semua orang segera berbaris." Chloe melihat ke arah pintu dan melihat beberapa penjaga penjara mengawal 3 tahanan wanita ke pintu sel. Dia hanya bisa mengerutkan keningnya, karena dia menemukan bahwa Jessica tidak termasuk di antara penjaga penjara yang datang. Masuk akal jika ada orang baru yang diatur untuk masuk ke sel ini. Jessica harus membawa seseorang ke sini, entah kenapa Jessica tidak datang. Namun, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Meskipun dia adalah bos yang keluar masuk di sel ini, dia tetap harus jujur saat menghadapi penjaga penjara. Jika tidak, dia mungkin akan dimasukkan ke dalam sel isolasi atau hukumannya akan meningkat. Setelah semua orang berbaris, penjaga penjara membuka pintu besi sel, lalu masuk bersama 3 remaja putri berwajah Asia. Ketiga wanita Asia ini semuanya terlihat agak kurus dan sangat pendiam, tidak terlihat seperti orang yang agresif. Chloe hanya bisa tersenyum. Menurutnya, ketiga orang ini adalah 3 pohon uang yang dikirimkan kepadanya oleh penjara. Keluarga mereka mungkin tidak sekaya keluarga Malan, namun melihat ketiganya memiliki rambut terawat dan bentuk tubuh yang proporsional, kita bisa menebak bahwa kondisi kehidupan ketiga orang ini pasti lumayan. Berdasarkan pengalamannya, seharusnya tidak menjadi masalah besar bagi orang seperti itu untuk memeras ratusan dolar sehari. Pada saat ini, kepala penjaga penjara berkata kepada 3 gadis Asia,
Mulai sekarang, kalian akan berada di sel ini. Tempat tidur 33, 34, dan 35 adalah milik kalian. Kalian bertiga dapat membaginya di antara kalian sendiri. Dengan santai, kalau begitu aku akan tidur di ranjang nomor 33. Setelah itu, dia berkata kepada gadis Asia di sebelah kanannya, kamu tidur di ranjang nomor 34, dan biarkan Wen-Wen tidur di ranjang nomor 35. Keduanya dari mereka dia mengangguk pada saat yang sama. Penjaga penjara berkata kepada tahanan lainnya, tidak akan ada lagi pemeriksaan bangsal malam ini. Kalian semua rukun dan tidak ada konflik apapun. Ketika Klu mendengar ini, dia merasa tercerahkan dan dengan bangga berpikir dalam hati, ini seharusnya menjadi permintaan Jessica. Jika mereka membawanya kepadaku, karena tidak akan ada putaran bangsal malam ini, aku bisa mengurus 3 pohon uang baru ini. Bersambung.